Jakarta kini sedang bersolek. Banyak wilayah kumuh dan tak tertata disulap menjadi tempat nan indah. Hal ini dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bangunan-bangunan liar yang menempati wilayah hijau pun tak luput dari penggusuran demi terlaksananya perbaikan infrastruktur di Jakarta. Namun langkah-langkah yang diambil Ahok tak berjalan mulus. Warga yang sudah menahun tinggal di lokasi yang akan digusur tak serta-merta menuruti apa yang Ahok mau. Hingga perlawanan keras pun muncul. Sebut saja bantaran Waduk Ria Rio. Waduk ini direlokasi karena akan dijadikan ruang terbuka hijau dan perluasan waduk. Kampung Pulau meski sempat rusuh, warga Kampung Pulau pun tak bisa berbuat apa-apa. Langkah ini diambil Ahok untuk normalisasi Kali Ciliwung. Bukit Duri, lagi-lagi bantaran Kali Ciliwung yang mengalami relokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung. Kawasan Kalijodo meski latar belakang relokasi adalah untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Banyak warganya juga tidak terima direlokasi. Sementara dalam kontrak politiknya, Jokowi yang kala itu mencalonkan diri sebagai gubernur DKI siap membangun Jakarta dengan Jakarta barunya. Berikut petikan kontrak politik ini. Warga dilibatkan dalam rencana tata ruang wilayah, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota. Lalu, apakah masih berlaku kontrak politik tersebut? Kini warga sekitar wilayah terimbas gusuran, tak berdaya melihat rumah mereka rata dengan tanah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Talk to Anyus yang malam hari ini kami hadirkan langsung dari Masjid Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara, salah satu wilayah di Jakarta yang rencananya juga akan digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah pagi tadi, Pemprov DKI Jakarta menggusur pasar ikan yang lokasinya tidak jauh dari sini. Dan malam ini saya juga sudah kehadiran seorang tamu saya lagi, yang ini adalah Profesor Dr. Hafidz Abbas, anggota atau komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Selamat malam Pak Hafidz. Selamat malam Pak Hafidz, apakah Anda melihat adanya unsur pelanggaran HAM dalam pembongkaran yang berlangsung pagi tadi di pasar ikan? Ya, tadi saya menyaksikan satu bentuk kesewenang-wenangan dari otoritas negara kepada rakyat. Konkretnya apa Pak Hafidz yang Anda lihat? Tadi seperti keadaan lebih dahsyat bencana tsunami di Aceh. Ini sesuatu yang bersifat berlebihan, hiperbola, atau memang itu sesuai dengan fakta Pak? Saya di tengah-tengah warga yang digusur. Dan saya melihat anak-anak yang kecil begini yang jumlahnya ribuan. Kan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk ujian sekolah. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan mereka dilihat rumahnya digusur. Mereka kan harus dipersiapkan masa depannya. Siapa tahu ada dari mereka yang bisa jadi gubernur. Bisa seperti Obama jadi presiden, menggantikan Presiden Jokowi di masa depan. Apakah Komnas HAM akan melayangkan protes kepada Pemprov DKI Jakarta? Ya, kami akan nanti menyampaikan catatan-catatan penting, bukan hanya pada Jokowi, tapi seluruh kekuatan bangsa ini, supaya jangan ada melakukan kesewenang-wenangan. Satu bentuk perlakuan yang bertentangan dengan asas-asas fundamental terhadap hak asasi manusia. Baik. Mereka ini kan kebetulan hanya dia miskin, dia lemah, lalu seakan-akan tidak punya hak untuk hidup di negeri yang di tempat dibesarkan dan dilahirkan. Baik. Bang Jahansyah, tadi Bu Halimah mengatakan di segmen sebelumnya, mengatakan ada masyarakat yang membeli atau memiliki rumah itu secara penuh, tapi ada pula yang menyewa atau mengontrak. Iya. Seharusnya bagaimana penanganan dari Pemprov DKI Jakarta dalam masalah penggusuran ini? Ya, pertama-tama pemerintah harus mengenali dulu permukiman ini kan berakumulasi ya seiring perjalanan waktu selama berpuluh-puluh tahun ya. Jadi tentu ada masyarakat asli di sana ya, kampung tradisional sejak zaman Belanda dulu ya. Terus terjadi urbanisasi yang terus-menerus dengan cepat, adanya kaum pendatang ya, dan terus semakin padat. Inilah yang terjadi sebenarnya, pembiaran ya. Nah, untuk menangani masalah ini, tentunya pemerintah harus mengenali dulu, dipetakan dulu ini. Penduduk ini mana yang penduduk asli, mana yang pendatang. Artinya penanganan orang-orang yang mengontrak dan penduduk asli itu tidak boleh disamaratakan. Nah, penanganannya juga harus berbeda ya. Di banyak negara itu minimal itu ada dua solusi ya. Satu untuk kaum pendatang. Ya, ini tentu dengan rumah sewa, rusunawa dan sebagainya itu tepat. Ya, makanya kalau ada pembukaan pendaftaran itu, mereka yang cepat mendaftar itu ya para pendatang itu, begitu ya. Nah, sedangkan untuk mereka yang sudah 3 keturunan tadi saya dengar, ya turun-temurun sejak zaman dahulu, ya ini tidak bisa dong diberikan satu solusi yang hanya rumah susun begitu. Juga ekonominya pasti sudah berkembang.
ya, dan itu biasanya sektor informal, ya. Ekonominya tidak bisa seperti mereka yang bekerja ke kantor setiap hari, pagi dan sore, seperti itu. Nah, ini penanganannya yang perlu sekali lagi komprehensif begitu ya, tidak hanya fisik pembangunan rusun saja. Baik, Bu Halimah, sudah berapa lama Ibu tinggal di pasar ikan, Bu, di kawasan pasar ikan akuarium? Sekitar ada 30 tahun, ada 40 tahun. Artinya dari zaman orang tua Ibu adalah generasi keberapa? Kedua, ketiga? Kalau saya mah kedua. Generasi kedua. Orang tua Ibu juga, Ibu lahir di sana? Kalau saya mah lahir kampung tapi dari kecil di Jakarta. Dan sudah lama tinggal di Sudah. pasar ikan? Oke, Mas Rizal, kalau Anda melihat karakteristik masyarakat yang tinggal di sana, di kawasan pasar ikan, seperti apa sesungguhnya? Ya, ini kawasan yang sangat tua, jadi menurut saya memang harus hati-hati. Pemerintah sendiri tahu bahwa kawasan ini kawasan historis gitu. Bahkan kalau kita bicara sumber pertama menyebut kawasan pasar ikan, itu kan sumber tradisional dari abad ke-15. Sampai sekarang arsipnya itu masih disimpan di Inggris ya, dan kitab itu kitab yang sangat terkenal, namanya kitab Bujangga Manik. Dan kawasan ini kawasan kota pelabuhan yang aneka macam orang, etnis, bangsa datang, dan itu menandakan konsep asal-usul cikal bakal dari kota Jakarta. Kalau kita ngomongin Jakarta ya kita ngomongin kawasan ini. Artinya kawasan pasar ikan adalah miniatur miniatur kawasan Jakarta yang sesungguhnya seperti itu. Jakarta kota bandar itu intinya bukan hanya plural, bahkan interkultural, bukan hanya multikultural. Jadi kita bisa dengar yang ada rona Bugisnya, ada rona Melayunya, ada rona Tionghoanya. Jadi aneka, misalnya Masjid Luar Batang. Masjid Luar Batang ini bukan hanya masjidnya dan tempat peziarahan orang Islam, tapi dulu orang Tionghoa dan orang Indo juga datang karena menganggap kawasan ini kawasan mereka. Mereka asalnya dari sini, dan kawasan ini juga menurut saya nggak bisa digusur begitu aja. Apalagi sekarang kita dengar bahwa pemerintah kota tengah mengejar supaya kawasan kota tua dapat gelar World Heritage dari UNESCO. Tiba-tiba saja kawasan ini diperlakukan dengan sangat sembrono. Mungkin kita hanya melihat bahwa kawasan sejarah itu hanya gedungnya, artefak arsitekturalnya. Tapi kan ada yang sifatnya non-arsitektural, tak benda. Misalnya keterkaitan masyarakat itu dengan situs sejarahnya. Nggak ada tempat peziarahan di Indonesia mengembangkan kebudayaan religi itu menghasilkan artefak budaya seperti kembang payung di Luar Batang. Terus sekarang penduduknya hilang, kembang payungnya kemana? Bang Johansa, adakah potret ideal di negara lain yang bisa kita pakai sebagai contoh untuk penanganan masyarakat yang bermukim di tanah milik negara? Ya. Pertama masalah redevelopment-nya dulu ya, penataan kotanya ya. Penataan kota itu harus dilakukan secara komprehensif tadi. Ya. Jadi ada nilai-nilai lokal yang justru memang harus diperhatikan. Ya, kearifan lokalnya, ya, keunikan lokalnya itu justru menjadi sumber-sumber desain ya dalam penataannya nanti begitu ya. Nah, jadi yang dilakukan sekarang ini sepertinya ada misi lain gitu ya, bukan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang pertama ya, redevelopment itu harus komprehensif. Nah, kalau ditanyakan tadi contoh ya, banyak sekali. Kita lihat di Tokyo saja misalnya, itu di daerah Minato Mirai, itu pelabuhan Tokyo ya, di Yokohama ya. Itu masih ditinggalkan di sana, itu ada gudang, ada Chinatown di sana. Adakah contoh negara dunia ketiga yang hampir mirip kondisi dengan Indonesia? Kalau Tokyo mungkin tidak terlalu maju. Ya, di Malaysia ya, Melaka ya. Kota tua Melaka itu. Thailand mungkin? Kalau itu tadi saya bicara pertama urban redevelopment-nya. Nah, ini penanganan perumahannya. Tadi seperti yang Ibu katakan tadi, ada yang mengontrak, ada yang penghuni lama. Itu memang harus dilakukan secara berbeda. Ya, saya ambil contoh ya. Ini ada desain di Thailand ya. Thailand sendiri sudah mulai mengembangkan apa yang disebut dengan perumahan komunitas ya. Perumahan komunitas itu adalah satu kalau di kita itu ada programnya sebenarnya, rumah swadaya. Tapi artinya kalau saya lihat gambarnya sekilas ini hampir mirip dengan rusunawa, tapi ini bentuknya lebih sederhana ya? Ini bukan rusunawa, jadi tidak ada tetangga di atas, tidak ada tetangga di bawah. Oke. Jadi satu keluarga itu mendapatkan satu unit ya. Nah, ini satu unit ini satu keluarga. Ya. Nah, dia bisa cukup menempati lahan 24 meter persegi ya. Nah, tapi bisa 3 lantai. Mirip kampung deret, tapi solusinya masalah pertanahannya, pembiayaannya itu berbeda. Oh, jadi
tiga baris ini adalah satu keluarga. Satu keluarga. Oke. Nah, ini terjadi di Thailand ya. Nah, dan kalau kita lihat di belakang kampung bukan kampung deret, di belakang rumah deret ini atau rumah komunis ini tetap juga ada rumah susun. Nah, yang di atas itu tuh rumah susun. Ya. Oke. Jadi di satu kawasan itu solusinya dua. Rumah susun ada ya bagi mereka yang lebih senang menyewa ya, dan mereka biasanya orang yang Adakah bekerja. anggaran pemerintah untuk membuat rumah seperti ini di Indonesia? Nah, ini saya pikir harus pemerintah pusat ya. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat itu setiap tahun lalu saja menghabiskan hampir 30 triliun ya untuk urusan perumahan dan permukiman. Baik. Dan saya pikir urusan perumahan kumuh, permukiman kumuh, penggusuran dan sebagainya harus mendapat prioritas. Jangan bedah rumah itu dibagi-bagi kemana-mana, ya itu menjadi bancaan dari banyak ini sebagainya begitu ya. Baik. Oke. Dan pemirsa, Tok Anyus masih akan kembali dengan perbincangan lainnya terkait dengan rencana penggusuran di kawasan Luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami.